Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Gereja Zion Church of Christ. Apa kabar semuanya? Saya harap Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian semua dalam kondisi yang luar biasa, pasti diberkati Tuhan. Nah, kembali lagi saya mau mengucapkan selamat datang di hari Minggu ini di Gereja Zion Church of Christ. Walaupun ibadah masih secara virtual, tapi pasti masih semangat dong. Ya, di hari ini itu kita di bulan Oktober ya. Tema kita di bulan ini adalah Getting Ready atau mari bersiap-siap. Nah, ini bersiap-siap untuk apa nih? Gitu kan, bersiap-siap untuk menjadi berkat, bersiap-siap untuk membuka peluang, ya, bersiap-siap untuk berbagai macam hal. Untuk itu, saya udah nggak sabar ya. Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu juga semua udah nggak sabar lagi untuk mendengar sharing firman yang akan disampaikan oleh Pastor Romi Matulesi di hari Minggu ini. Nah, saya yakin dan saya percaya bahwa melalui ibadah hari ini, melalui sharing yang disampaikan, kita semua pasti akan diberkati. Untuk itu, kita mau buka ibadah di hari Minggu ini. Untuk saya mengundang, kita sama-sama mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, segala penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Dan Tuhan, di hari Minggu ini, di pagi hari ini kami berkumpul Tuhan Yesus, ingin mendengarkan firman-Mu, ingin beribadah ya Bapa. Kami ingin bersatu hati ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang berkati kami Tuhan Yesus, satu persatu. Kiranya Kau juga yang selalu buka hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman disampaikan pada hari ini Tuhan, dan firman itu bisa menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kiranya juga Kau berkati Tuhan setiap pelayan yang melayani Tuhan Yesus di ibadah hari ini, apapun bidangnya Tuhan Yesus. Kiranya Kau juga berkati mereka Tuhan, berlipat kali ganda. Dan Kau juga berkati Tuhan Pastor Romi Matulesi juga yang akan menyampaikan firman-Mu di hari ini Tuhan. Kiranya juga apa yang disampaikan semua berasal dari Engkau saja Tuhan Yesus, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kiranya Tuhan kami juga mendengarkan bisa menerima berkat-Mu. Hei Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan nama-Mu saja Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang perkasa. Haleluya. Kau semua yang siap untuk beribadah sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, sebab Kau kekuatan dalam hidup kami. Takkan gentar langkah kami Tuhan. Mari semuanya kita katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes Tuhan, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Come on, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat.
Semakin kau mengasihi, bahkan di dalam api kan menyembah. Benar Tuhan Yesus, kami datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi, Yesus, sampai jiwaku percaya, sampai hati ini Tuhan, sampai hatiku mendengar. Kami mau mendengar setiap firman pengharapan, setiap perkataan. Oh, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Di dalam api kan menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Sampai jiwaku percaya, sampai hati ini, sampai hatiku mendengar. Tuhan, kami selalu Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku. Bahkan di dalam api kan menyembah-Mu. Bahkan di dalam apiku kan menyembah-Mu. Ya Tuhan, bahkan di dalam apiku kan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, betul sekali. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang baik, Allah yang ajaib, sumber pengharapan kita, sumber perlindungan kita.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya juga mau mengundang untuk kita sama-sama bisa saling mendoakan untuk saudara kita, untuk keluarga kita dalam Tuhan ya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa Engkau selalu baik Tuhan bagi kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, di pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan berkumpul untuk berdoa bagi saudara kami Tuhan. Yang pertama, kiranya Tuhan Kau berkati saudara kami yang sedang mengalami pemulihan Tuhan dari saraf kejepit. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, penyakit sudah disembuhkan sempurna. Dan juga proses pemulihan bisa berjalan dengan lancar Tuhan, tidak ada gejala-gejala apapun lagi yang bermunculan Tuhan. Kami tolak semuanya di dalam nama Engkau Tuhan. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang rindu untuk mendapatkan pasangan hidup. Ya Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau menciptakan manusia saling berpasangan. Ya Bapa, Engkau juga kiranya bukakan pintu bagi saudaramu Tuhan, terus saudara kami Tuhan, sehingga bisa mendapatkan pasangan yang terbaik Tuhan, pasangan yang dari Engkau, yang sepadan Tuhan, dan bisa membangun hubungan, bisa membangun keluarga juga yang memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan baru. Kami percaya Tuhan Yesus juga Engkau selalu memberkati Tuhan setiap individu Tuhan, setiap pribadi kami, apapun yang dikerjakan, Kau berkati selalu berhasil. Kau bukakan lapangan pekerjaan Tuhan, Kau bukakan setiap pintu kantor-kantor, usaha-usaha, bisnis-bisnis Tuhan, sehingga bisa mencari saudara kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Kau berkati, berikan pekerjaan yang terbaik juga di mana dia bisa berada di sana dan menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kau juga selalu berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke, semua selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami tolak bencana, kami tolak mara bahaya, kami tolak kerusuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hanya damai sejahtera lah Tuhan, dan ketentraman yang Kau berikan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati segala aspek pemerintahan Tuhan, dan juga Kau berkati penanganan COVID-19 juga Tuhan yang telah mulai membaik Tuhan dan akan selalu membaik. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan juga pemulihan ekonomi juga Tuhan kami percaya juga kembali dan bahkan bisa lebih cepat lagi Tuhan, bisa lebih maju lagi dibandingkan seperti semula Tuhan. Ya Bapa, di saat yang sama juga kami ingin mengucap syukur Tuhan Yesus atas doa-doa yang telah Engkau jawab Tuhan. Memang Engkau adalah Tuhan yang paling mengerti Tuhan apa yang kami butuhkan, dan Engkau adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kami di waktu yang tepat. Yang pertama Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas doa bagi anak kami yang bagi saudara kami yang sedang memulai bisnis yang baru. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, bisnisnya bisa berjalan dengan lancar, akhirnya bisa dimulai Tuhan, dan kami juga percaya bisnisnya juga bisa selalu sukses ya Bapak ke depannya. Dan kami juga sungguh mengucap syukur Tuhan atas kesehatan yang selalu diberikan bagi kami dan keluarga kami juga selama masa pandemi ini Tuhan. Selalu tubuhnya selalu fit. Itu semua juga karena penyertaan-Mu saja yang luar biasa. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu selalu sempurna, dan bukan hanya masa lalu dan sekarang, tapi juga sampai masa yang akan datang. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa doa-doa ini juga telah Engkau jawab, dan doa-doa ini dan Kau selalu mengetahui Tuhan waktu yang terbaik, apa yang kami inginkan dan apa yang kami butuhkan, sehingga kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya juga mau mengingatkan kembali untuk Gereja Zion Church of Christ ya, kita juga memiliki sarana komunitas atau yang disebut dengan iConnect. Nah, kenapa sih komunitas itu penting? Gitu ya, karena memang hanya dalam komunitas lah kita bisa saling bertumbuh, kita bisa saling mengenal sesama, kita bisa saling mengetahui keberhasilan orang, dan juga masalah-masalah yang dihadapi oleh orang-orang sepantaran kita. Dan bagaimana Tuhan bekerja melalui mereka, dan bagaimana Tuhan bekerja melalui kita, bisa kita juga saling bagikan ke dalam komunitas. Sehingga dalam komunitas juga kita bisa saling dikuatkan satu sama lain, dan pastinya juga bisa lebih dekat lagi pada Tuhan kita dan mengenal Tuhan juga lebih dekat lagi. Sehingga untuk itu saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum tergabung dalam iConnect atau komunitas untuk bisa segera bergabung. Gak usah malu, gak usah takut-takut ya. Isi dari iConnect juga akan disesuaikan gitu
itu dengan umur dan dengan demografi Bapak Ibu ya, sesuai dengan jadi akan relevan juga gitu. Nah, jadi segera daftar aja, ada di bawah di video ini ya, nanti akan dimasukkan nomornya, tinggal dihubungi saja nomor yang terkait. Ya, dan di hari Minggu ini saya juga mau kembali membawakan ayat renungan Zion Church of Christ di minggu ini, yaitu yang diambil dari Yakobus 3 ayat yang ke-17. Nah, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama baca ayat ini bersama dengan saya. Yakobus 3 ayat yang ke-17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Kembali lagi bersama dengan saya, kita baca ulang ya dari Yakobus 3 ayat yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Dari ayat ini kita belajar bahwa hikmat yang ada pada kita bisa dilihat dari ciri-ciri tersebut, yaitu ciri-ciri semuanya hal yang baik. Nah, saya percaya bahwa ayat ini bisa kita terus pakai, kita terus pegang dalam menjalani aktivitas kita, terutama di minggu ini, gitu ya, bahwa kita selalu bisa mengandalkan hikmat yang Tuhan kasih sama kita. Nah, untuk itu mari kita lanjutkan ibadah kita di minggu hari ini. Mari kita sama-sama angkat kembali pujian ini. Who am I that the highest you welcome me? I was lost but he brought me into his love for me. Oh, his love for me. Who the sun sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Come on, let's sing it. Free at last he has ransomed me, his grace runs deep. Well, I was
Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus, atas kasih karunia dan anugerahnya lah kita boleh berjumpa kembali hari ini. Dan saya percaya bahwa segala hal yang terbaik Tuhan senantiasa sediakan. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita sudah diberkati dalam pujian penyembahan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati lawatan Tuhan, walaupun saat ini kita tetap masih ada di rumah kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, di minggu yang kedua, di bulan Oktober ini, saya mau ajak saudara untuk terlebih dahulu kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya mau ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan kemurahan yang Tuhan limpahkan bagi kehidupan kami. Bersyukur buat hari Minggu ini, kami boleh dipercayakan Tuhan, kabar baik, kesempatan yang indah untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Dari tempat kami masing-masing, kami mempercayai bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan setiap kami. Maka sebelum kami masuk dalam firman Tuhan, kami akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Agar setiap anak Tuhan dimanapun kami berada yang menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami mengimani bahwa setiap apa yang Tuhan telah janjikan itu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Maka oleh sebab itu juga di mana kami akan yaitu mendengarkan firman Tuhan setelah itu, maka Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai untuk menjelaskan setiap area firman Tuhan ini. Agar setiap anak-anak Tuhan yaitu menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan setiap kami bukan cuma mendapatkan informasi yang baik, tetapi firman Tuhan ini mengubahkan cara pandang kami, sehingga cara kami melihat seperti Tuhan melihat, dan kami bukan cuma cakap mendengar, tapi dapat mempraktekannya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, dan segala serangan iblis kuasa kegelapan dalam rupa bentuk apapun yang coba mengganggu ibadah ini kami lumpuhkan, kami hancurkan, kami patahkan. Setan-setan dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa mengganggu setiap anak Tuhan. Tapi buka hati kami untuk diberkati lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, satu firman Tuhan yang saya bagikan kepada saudara di dalam Kejadian pada pasalnya yang ke-14, kita akan melihat bahwa perjamuan kudus itu harus dimengerti dengan benar. Nah satu ayat ini kita akan bahas di dalam Kejadian pada pasal 14 pada ayatnya yang ke-17. Kejadian 14 pada ayat yang ke-17 dikatakan, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini menarik saudara, bahwa ternyata ketika Raja Salem, Melkisedek mendatangi Abram, dia bawa roti dan anggur. Ini berbicara mengenai sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan yang menariknya adalah respon daripada Abram, yaitu memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan. Ternyata persepuluhan itu terhubung langsung dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Artinya saudara, pada waktu Anda dan saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali untuk kita belajar memuliakan Tuhan. Ternyata memuliakan Tuhan itu dengan apa? Yaitu dengan apa yang ada pada saudara. Dan salah satunya adalah dengan engkau memberikan persepuluhan. Itu yang Tuhan mau ajarkan, bahwa pada waktu kita belajar memberi, sebenarnya kita sedang memuliakan Tuhan. Persepuluhan, uang itu bukan Tuhan yang terima manusia. Tapi Tuhan melihat hati yang memberi. Jadi yang diterima Tuhan adalah hatinya, motivasinya. Uangnya dikelola oleh manusia kembali. Nah oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita kembali diingatkan untuk dapat belajar memuliakan Tuhan dan berani memberikan yang terbaik. Karena Abram membuktikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan, itu total yang sangat besar yang diberikan oleh Abram. Karena dia baru berhasil mengalahkan musuh-musuh Raja Sodom. Dan dia mendapatkan banyak hal, banyak jarahan yang didapatkan. Tetapi dia berani memberikan 10% atau 10 atau per-10-an. Ini membuktikan bahwa orang-orang yang di dalam Tuhan, yang berani memberi buat Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan, dan terbukti Abraham adalah orang yang diberkati luar biasa. Nah, oleh sebab itu,
Kita akan masuk terlebih dahulu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur. Kita mau angkat rotinya terlebih dahulu. Ikuti doa saya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku, kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, kami mengucap syukur. Kami telah ditebus dari segala kutuk, kami telah ditebus dari kutuk maut, kami telah ditebus dari segala penyakit. Maka oleh bilur-bilur Yesus, kami menang atas segala virus penyakit berbahaya, dan apapun penyakit kami sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami berjanji saling mengasihi, saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada di dalam keluarga kami. Maka apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang dan kerjakan, Tuhan jamin pasti diberkati berhasil. Kami tidak bangkrut miskin, kami tidak kekurangan, kami tidak terkapar di meja operasi, kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara juga boleh siapkan yaitu minyak urapan. Kita berdoa buat minyak di tempat Anda, di tangan Anda. Minyak tersebut menjadi minyak urapan. Kuasa Tuhan bekerja. Sebagaimana kuasa Tuhan bekerja bagi hidup saya, kuasa yang sama juga bekerja di dalam kehidupan Anda. Bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami. Kami hancurkan setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di kepala saudara. Anda boleh berdoa buat keluarga Anda. Anda bisa memberkati juga tempat di mana Anda berada saat ini. Saya percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi bagi hidup Anda. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini merupakan minggu yang kedua di bulan Oktober. Nah, oleh sebab itu siapkan catatan saudara. Siapkan juga alat tulis saudara. Karena kita akan belajar lebih lagi. Karena judul kita sepanjang bulan Oktober ini bicara mengenai getting ready. Artinya segala hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. So, siap-siap Anda menerima yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Nah, judul hari ini saya bawakan adalah yang terbaik menunggu Anda. Ini judul yang saya bawakan. Oke? Yang terbaik menunggu Anda. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yosua pada pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Dikatakan begini, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau orang yang masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sejak Allah memanggil Musa untuk ditugaskan, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir,
Suara Tuhan sangat jelas di atas gunung Horeb bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel bebas dari perbudakan, lalu dibawa ke lokasi atau wilayah yang berlimpah susu dan madunya. Suatu tempat di mana mereka tidak akan merasakan kekurangan sama sekali. Mari kita lihat pernyataan Tuhan tersebut dari kitab Keluaran pada pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Nah, sebenarnya bila mana coba diukur dengan waktu yang akurat, jarak Mesir ke Kanaan itu kira-kira hampir 800 km. Menurut para ahli geografi, jarak ini bisa ditempuh dalam 25 hari saja dengan berjalan kaki. Namun mengapa bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun? Yaitu di padang gurun hingga mereka sampai di tanah Kanaan. Jawabannya karena mayoritas bangsa Israel masa itu kurang beriman dan ketakutan kepada bangsa-bangsa lain dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Mereka belum siap untuk menerima kelimpahan yang Tuhan telah janjikan sebelumnya. Nah, tentunya mereka semua telah meyakini apa yang diucapkan oleh Musa. Dan seluruh orang Yahudi sudah melihat apa saja yang diperbuat Musa dan Harun terhadap Firaun dan terhadap Mesir, yaitu melalui 10 tulah di hadapan bangsa Israel. Sehingga mereka percaya bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub memang ada dan telah turun untuk membebaskan dan membawa mereka semua keluar, bukan lagi dengan status budak, melainkan menjadi pasukannya Tuhan. Anda bisa baca dalam Keluaran 12 ayat 41. Tetapi persoalannya, dalam perjalanan tersebut, mereka kerap kali memberontak kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala, lalu bersungut-sungut, dan masih suka mengingat akan Mesir, dan untuk kembali lagi ke sana. Ditambah lagi setelah peristiwa penolakan umat Tuhan atas laporan para pengintai yang diutus Musa selama 40 hari untuk berkeliling memantau situasi tanah Kanaan. Itulah sebabnya bangsa Israel mengembara di padang belantara selama 40 tahun lamanya, sampai angkatan yang tidak percaya itu mati dan angkatan baru telah atau beranjak dewasa. Menarik diperhatikan di sini bahwa angkatan yang tua hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke Kanaan 40 tahun kemudian. Saudara, Tuhan membebaskan kita dari perbudakan dosa bukanlah untuk hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesengsaraan, dan hidup dalam penderitaan yang terus-menerus. Memang benar akan ada proses pembentukan yang Tuhan lakukan. Saya yakin itu. Bahkan sebagai orang percaya, kita berhadapan dengan pergumulan hidup. Yang mana arti daripada pergumulan adalah kita bergulat, kita bergelut atau berkelahi, yaitu berjuang keras untuk memperebutkan sesuatu. Dan sebenarnya ini memang mengacu pada kondisi yang sebenarnya baik dalam pengertian fisik, mental, emosional, dan spiritual. Lalu kira-kira siapa sih yang menjadi musuh dalam perjuangan pergumulan kita ini? Dan Rasul Paulus menulis dalam surat Efesus pada pasal yang ke-6, pada ayat yang ke-12, mendefinisikan tentang siapa sesungguhnya lawan kita, yaitu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita yang sebenarnya adalah iblis dan pasukannya, serta ini, sifat kedagingan atau egoisme manusiawi kita. Nah, perjuangan dan pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin terasa semakin berat ya. Hal ini dikarenakan kita sedang dibedakan, kita sedang dimurnikan dari pengaruh dunia yang berusaha mengarahkan kita agar menyimpang dari jalan Tuhan. Dan menjadi catatan penting di sini adalah kalau kita tidak berjalan di jalan Tuhan, maka kehidupan kita akan mengalami penindasan dari iblis. Catat ini baik-baik.
pegang Tuhan, maka setan menghadang. Tapi lepas Tuhan, mautlah yang datang. Ini harus menjadi ingatan buat setiap kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67 dikatakan begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Nah, tulisan ini Daud tulis, yaitu dia menulisnya sebagai mazmur pujian, yaitu setelah dia mengalami pergumulan. Dia menyimpulkan bahwa pergumulan kehidupannya Daud justru membawanya kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara, mungkin kita pernah melakukan kesalahan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hidup menjadi tertekan, perjalanan seperti berputar ke arah yang sama berulang-ulang. Namun dari Mazmur ini, kita mengetahui bahwa beban pergumulan itu ada supaya kita selalu mengingat Tuhan dan kembali lagi kepada jalan Tuhan. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ingatlah ini, saudara, bahwa kita orang percaya akan menempati surga kekudusan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi, Tuhan hendak memastikan kita akan masuk kerajaannya dalam keadaan benar-benar steril, yaitu bersih, benar-benar terbebas, dan anti daripada dosa. Oleh karena itulah, pemurnian melalui pergumulan hidup kita itu berlangsung terus-menerus. Tetapi jangan khawatir dan berat hati. Karena Tuhan berjanji, Dia pasti memberikan kita pertolongan pada saat kita menghadapi pergumulan kehidupan. Mazmur 121 ayat 1-3 dikatakan nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Oleh karena itu, setiap proses tersebut bukannya membuat kita tidak menerima perjanjian. Yang membuat perjalanan ini terasa berat dan pada akhirnya tidak menerima apa yang dijanjikan, sebenarnya itu lebih disebabkan oleh keputusan kita yang tidak mau berjalan dalam kehendak Tuhan, yang justru dengan memilih terus-menerus hidup di dalam kedagingan. Roma 8 ayat 8-9 mengatakan mereka yang hidup dalam daging ya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukan milik Kristus. So, saudara, jadi dari sini kita paham bahwa kehendak Tuhan adalah agar setiap orang percaya dibebaskan untuk dibawa masuk ke dalam negeri kelimpahan. Amin. Itu dijelaskan setelah bangsa Israel melewati perjalanan 40 tahun di padang gurun, sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Sekarang, kepemimpinan atas bangsa Israel telah diteruskan oleh Tuhan, yaitu kepada Yosua, abdi Musa yang setia. Inilah saatnya untuk mereka menerima kelimpahan yang sejak semula telah dijanjikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Nah, hal pertama yang mereka harus hadapi setelah menyeberangi sungai Yordan adalah apa? Yaitu kota benteng Yeriko kuno. Yeriko menjadi pintu gerbang menuju tanah Kanaan yang dijanjikan. Sebagai suatu kota perbatasan, Yeriko adalah satu-satunya jalan masuk menuju Kanaan. Temboknya menjulang menghadap padang belantara. Dan juga ini menjadi pintu gerbang menuju tanah perjanjian. Israel tidak dapat menghindari Yeriko. Karena dari sisi taktis dan dari sisi spiritual, kota yang satu ini begitu penting sehingga tidak dapat diabaikan. Yeriko adalah kota pertahanan utama Kanaan. Yeriko harus ditaklukkan terlebih dahulu. Ketika suatu bangsa bersiap untuk berperang, maka yang terjadi adalah prajurit-prajurit terbaik Kanaan sudah tiba di Yeriko. Kanaan menggunakan strategi ini untuk mengalahkan musuh di perbatasan secepat mungkin. Nah, dengan demikian, bangsa Kanaan berhasil mencegah musuh memasuki negeri mereka. Nah, tidak hanya sampai di situ, cerita mengenai pertahanan Yeriko adalah begini. Tembok kota ini adalah tembok yang paling tebal di seluruh tanah Kanaan. Saking tebalnya,
mereka dapat mengadakan lomba adu kecepatan 5 atau 6 kereta kuda yang bersebelahan di atas tembok kota itu. Tujuan mereka mengadakan itu adalah untuk menakut-nakuti musuh bahwa tebal banget tuh tembok. Nah, dapat dibayangkan betapa tebalnya tembok Yeriko itu. Nah, dalam perjalanan Israel ini, mereka mengalami 3 wilayah yang berbeda. Yang pertama, mulai dari negeri kekurangan, lalu kedua, tempat di mana serba pas dan cukup saja, dan yang ketiga, orang Israel masuk dalam negeri kelimpahan. Nah, coba ya, saya coba jelaskan kepada saudara. Artinya begini, Mesir adalah wilayah di mana mereka hidup dalam segala kekurangan. Sedangkan padang belantara itu adalah tempat di mana Tuhan menyediakan semua kebutuhan dasar hidup di tengah kesukaran besar. Dan yang terakhir, tanah perjanjian adalah wilayah kelimpahan yang menjadi tujuan akhir perjalanan bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan ada bagian Alkitab yang dengan jelas menggambarkan tentang Mesir, menggambarkan tentang padang belantara, dan menggambarkan tentang tanah perjanjian. Ulangan 8 ayat 7-9 dan ayat 14-16. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Ini merupakan gambaran dari tanah perjanjian, tanah yang berlimpah, tanah yang diberkati, negeri kekayaan yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi mereka ketika mereka keluar dari tanah perbudakan. Lalu dikatakan ayat 14-nya, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan, yaitu Tuhan Allahmu, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah, lihat, perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui, lihat, padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kala jengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Nah, terus saudara bisa lihat bahwa Mesir itu melambangkan orang yang tidak percaya, yaitu orang yang hidup berdasarkan sistem dunia. Dunia ini berkata begini, bahwa dunia akan mencukupkan kebutuhan kita. Itulah cara kerja Tuhannya dunia ini, yaitu iblis hendak membuat semua orang mempercayai bahwa sistem dunia inilah yang membuat manusia berhasil dan membuat mereka menjadi makmur. Tetapi ketika kita mengambil keputusan untuk keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau seperti Israel, kita disebut lahir baru dan kita menjadi anak Allah yang mulai belajar ini, mempercayai bahwa berkat kehidupan kita bukanlah berasal dari sistem dunia ini, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara masih ingat di dalam Matius 4 pada ayat yang keempat, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini menjadi menarik. Berjalan di padang belantara itu melambangkan kehidupan spiritual yang belum dewasa. Sebagai anak Allah yang lahir baru, kita mencoba memahami apa artinya ada di dalam Kristus. Apa kehendaknya bagi hidup kita? Cara hidup seturut dengan firman Tuhan, dan cara kita mengenali suara rohnya di dalam diri kita. Nah, dalam masa pertumbuhan ini, ia akan memelihara kita secara ajaib, yaitu seperti seorang ayah dan ibu yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak mereka yang masih muda. Padang belantara adalah tempat dengan cuaca ekstrim, yaitu bila mana siang hari panasnya luar biasa, dan bila mana malam hari angin dingin gurun itu menusuk tulang. Tetapi Tuhan memelihara bangsa Israel, yaitu dengan menyediakan payung awan di siang hari, agar mereka
tidak kepanasan, dan tiang api di malam hari untuk menghangatkan setiap mereka. Ketika tidak ada air, maka Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul bukit batu supaya keluarlah air. Jadi selama 40 tahun pengembaraan, baju dan kasut mereka tidaklah menjadi rusak. Setiap hari Tuhan mengirimkan roti mana sebagai makanan yang hanya boleh diambil secukupnya untuk 1 hari. Kecuali untuk hari Sabat dipersiapkan 2 untuk 2 hari maksud saya. Pelajaran menarik dari padang belantara ini saudara ya. Ketika Anda tidak memiliki apa-apa, Tuhan akan memberi secukupnya agar Anda dapat bertahan. Tapi tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir atau menyelamatkan kita sebenarnya kan bukanlah sekedar agar Tuhan dapat memberikan kebutuhan yang pas-pasan saja, atau kebutuhan hidup kita diberikan yaitu melalui mujizat-mujizat. Dengan kata lain begini, bahwa Anda harus mengalami kesusahan dan kesulitan hidup terlebih dahulu. Lalu kemudian barulah mujizat terjadi. Itu sistem mujizat. Mujizat itu terjadi kalau Anda diawali kehidupan yang susah payah dulu. Anda dalam penderitaan, kesusahan, kesulitan, Anda berdoa, lantas Anda minta pertolongan, dan mujizat terjadi. Jadi artinya saudara yang kasih Tuhan, kehidupan seperti ini adalah kehidupan di padang belantara. Oke, jadi mujizat itu diawali dengan kehidupan yang kesusahan. Jadi saudara harus pahami dulu, saya tidak alergi, saya tidak menolak mujizat. Bahkan saya berdoa buat orang sakit, saya berdoa buat mereka untuk mereka mengalami kesembuhan mujizat. Tapi yang saya mau katakan buat saudara, saya sedang mengarahkan suatu bentuk perjalanan kehidupan. Bagaimana kita di hidup kita ini menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Nah, kalau orang sampai hari ini sudah berpuluh tahun menjalani kehidupan, masih kehidupannya hanya bergantung Tuhan, kirim mujizat, selalu berharap dan mujizat dan lain sebagainya, maka hidup seperti itu adalah hidup anak kecil yang tidak bisa melakukan apa-apa bagi dirinya sendiri. Seolah begini, bahwa segala sesuatunya adalah harus Tuhan yang buat. Dan kita hanya perlu duduk-duduk dan diam-diam saja. Saudara, Tuhan mau kita bertumbuh dengan cara mempelajari firman-Nya, mendengarkan suara Roh Kudus-Nya, dan mau taat untuk melaksanakan kehendak-Nya. So, mengapa demikian? Karena pada Tuhan ada lebih dari padang belantara kecukupan semata, yaitu lebih dari hidup pas-pasan setiap hari. Padanya ada kelimpahan besar bagi kita, tetapi memang tantangan-tantangannya juga besar, dan tanggung jawabnya tentu lebih banyak lagi. Nah, ini kesaksian saudara bahwa pada saat anak saya yang pertama menjalani kehidupannya, kami sebagai orang tua akan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan anak saya. Tetapi tentunya pas dan cukup saja. Ketika ia kuliah, lalu ada teman yang ajak untuk bekerja freelance, maka dia mulai punya penghasilan sampingan. Kalau sebelumnya ia meminta disuplai, sekarang dia coba menyimpan uang dan mulai mengembangkan uangnya, yaitu dengan investasi yang sederhana. Ia terus belajar strategi investasi apa dan apa saja kendalanya dan tantangan yang akan dihadapi. Dan hasilnya, dia semakin berkembang terus. Dan dia menjadi lebih bertanggung jawab dalam mengelola penghasilannya tersebut. Nah, dengan prinsip ini, saya yakin dia akan menghasilkan sesuatu yang jauh dari kata cukup atau pas-pasan saja. Nah, selagi kita bertumbuh dalam firman Tuhan, kita akan mencapai suatu titik di mana kita menjadi siap untuk menerima lebih banyak tanggung jawab dan tantangan-tantangan yang lebih besar. Saudara, kita akan menjadi bosan kalau Tuhan terus yang melakukan segala sesuatunya bagi kita. Dan kita akan mulai ingin bekerja bersamanya agar menjadi orang yang berhasil, menjadi penakluk, dan dengan demikian dapat menunjukkan kuasa Tuhan yang ajaib. Kita juga akan terdorong untuk tidak hanya memiliki uang yang cukup dari hari ke hari saja, melainkan memiliki lebih dari kecukupan. Inti dari apa yang saya baru saja gambarkan adalah begini, bahwa orang percaya yang telah berjalan melalui padang belantara kecukupan, ya, itu sebenarnya dan mulai bertumbuh dewasa dalam firman Tuhan,
mereka sebenarnya telah belajar untuk mempercayai Tuhan untuk setiap kebutuhan sehari-hari, sambil menyadari bahwa apapun yang akan terjadi di masa depan, firman dan rohnya akan ada bersama mereka untuk membawa mereka melalui kesemuanya itu hingga mereka tiba pada kemenangan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika orang percaya mencapai titik ini, mereka siap menyeberangi sungai dan menjejakkan langkah kaki berikutnya untuk menuju negeri kekayaan. Itulah sebabnya nats pembuka yang kita bahas hari ini itu berbicara mengenai tembok Yeriko, yaitu suatu situasi di mana kita bersedia untuk hadapi, bukan untuk melarikan diri daripadanya. Setelah melewati tembok Yeriko ini, saudara, maka setiap janji yang Tuhan telah sediakan satu persatu semuanya terbuka dan menjadi hak penuh mereka. Jaminan yang Tuhan sediakan juga akan terwujud pada saat kita mau mempersiapkan diri kita mengikuti setiap arahan Tuhan dan bersedia untuk bekerja sama dengannya serta mau didewasakan. Hari ini kita belajar untuk dipercayakan bagian yang lebih baik dan lebih besar. Dibutuhkan kesiapan untuk mau masuk dalam ranah pendewasaan. Memang betul akan ada tantangan, akan tampak hal-hal yang sepertinya menyulitkan, karena itu semua tidak kita jumpai kan di padang belantara di kehidupan kita sebelumnya. Tetapi sekarang Tuhan telah meletakkan kuasa yang besar di dalam diri kita. Apa saja? Yaitu potensi, bakat yang kita bawa sejak lahir, daya pikir dalam memunculkan ide-ide yang cemerlang, keberanian untuk masuk dalam perubahan, serta keyakinan yang kuat bahwa Roh Tuhan menyertai kita untuk berhasil. Nah, oleh sebab itu jangan berhenti hanya karena ada tembok Yeriko di hadapan Anda. Jangan menjadi lemah hanya karena tebalnya tembok persoalan saudara. Jangan jadi gelisah hanya karena tingginya rasa ketakutan yang diberitakan. Jangan jadi gemetar hanya karena raksasa finansial yang coba melumpuhkan Anda. Taklukkan itu semua, sebab bagian terbesar sedang menunggu Anda. Saya beri akhiran tulisan ini bahwa with great power there must also come great responsibility. Amin. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan dan bersiaplah akan hal yang lebih lagi. God bless you. Nah, saudara kasih Tuhan, kembali saya mengajak saudara untuk didoakan secara live melalui prayer room, yaitu dengan menggunakan aplikasi Zoom, ya, dengan aplikasi Zoom online. Oleh sebab itu silahkan saudara boleh ketikkan meeting ID ini. Setelah itu masukkan passcode atau passwordnya. Saya akan mendoakan Anda secara langsung di sana. Dan ini khusus bagi Anda yang mengikuti ibadah premier di jam 8 pagi. Dan ruangan akan kami buka pada pukul 9 pagi. Oleh sebab itu, saya tunggu saudara di sana dan kita akan tutup terlebih dahulu ibadah ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa kebaikan, kemurahan, anugerah Tuhan tidak pernah berhenti bagi kehidupan kami. Aku berdoa bagi setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan menjangkau, lawatan Tuhan menjamah setiap mereka. Pemulihan terus terjadi bagi setiap kami. Kami percaya bahwa kehidupan ini kami diajak Tuhan untuk bersiap menghadapi segala sesuatunya. Tuhan yang membangun kami, Tuhan yang telah memilih kami, Tuhan yang telah memanggil kami untuk menjadi milik kepunyaannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, aku berdoa dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka diberkati Tuhan, mereka dikasihi Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Kalau mereka ada kelemahan tubuh, ada sakit penyakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi atas mereka. Mereka menang atas virus, mereka menang atas penyakit, mereka menang atas segala bentuk kelemahan tubuh. Mereka diberkati, apa yang mereka pegang, usahakan, kerjakan, pasti diberkati berhasil. Maka setiap tangan-tangan yang telah terlibat dalam pelayanan ini diberkati. Apa yang mereka korbankan dalam pelayanan ini diberkati yang luar biasa. Kalau saat ini di hadapan kami ada tembok Yeriko, kami tidak perlu takut. Karena kami tahu, di balik tembok Yeriko ini ada berkat besar yang Tuhan sudah sediakan menunggu kami. Kami tidak perlu lari, tapi kami harus berani menghadapinya. Maka Tuhan akan bukakan jalan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Dan kami akan dimampukan untuk bisa melewati ini semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja Zion Church of Christ diberkati. Gereja ini maju, gereja ini luar biasa. Gereja ini Tuhan yang persiapkan, Tuhan yang panggil, dan Tuhan yang jaminkan. Maka aku bersyukur
buat kasih anugerah, buat segala kemurahan yang Tuhan telah limpahkan bagi pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami berdoa buat Indonesia bisa melewati situasi ini. Indonesia menjadi Indonesia yang berbeda. Keluar menjadi Indonesia yang luar biasa. Saatnya kami akan akhiri dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati kita. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun yang tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin.